Berjuta mimpi-mimpi kita kan tercapai pasti. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, tetap semangat. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Masih semangat. Saat ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Sebelum memulai layanan bimbingan dan konseling, minta satu orang memimpin dan membuka kegiatan kita dengan doa. Siapa boleh? Silakan maju satu orang. Silakan Noel. Pimpin doa. Dipegang aja nggak apa-apa. Harap di sana. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan BK, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kita akan memulai kegiatan BK. Tuntun terus kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Noel. Silakan duduk kembali. Oke, dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling saat ini, ada beberapa tujuan yang dapat kita capai dari layanan atau dari kegiatan bimbingan dan konseling kita saat ini memiliki beberapa tujuan. Jadi, mengapa kita melaksanakan kegiatan ini? Pastinya ada tujuan. Tujuan yang pertama, perhatikan ya. Tujuan yang pertama, nanti saat kalian mengikuti kegiatan layanan BK ini, kalian mampu memahami potensi kalian, bakat kalian, dan minat yang ada dalam diri kalian. Serta kalian juga memiliki rencana belajar serta pilihan karir. Tujuan dari kegiatan layanan bimbingan konseling kita saat ini, yang pertama, bahwa nanti kalian mampu memahami potensi, memahami minat kalian, memahami bakat dengan rencana belajar serta pilihan karir yang tepat. Itu tujuan pertama. Baru tujuan yang kedua, nanti kalian mampu mengidentifikasi gaya belajar kalian yang paling dominan. Gaya belajar itu adalah karakteristik atau cara belajar kalian. Nanti dari kegiatan layanan ini kalian akan mengetahui apa gaya belajar yang paling dominan dalam diri kalian. Baru selanjutnya tujuan layanannya bahwa nanti kalian dapat memahami teori, ingat teori Riasek. Teori Riasek ini adalah teori untuk mengukur atau memberikan tes kepribadian dan mengenali kecenderungan minat karir kalian. Ulangi, nggak usah bicara. Tujuan layanan yang ketiga adalah kalian akan memahami dan mengenali kecenderungan minat karir kalian. Misalnya kalian potensi kepribadian kalian di tipe seperti ini. Maka karir yang cocok untuk tipe kepribadian seperti kalian itu nanti mengarah di karir apa? Misalnya sekarang kalian punya cita-cita. Satu orang cita-citanya apa? Misalnya bermain. Cita-citanya apa? Ya. Oke, pengusaha bagus. Apakah cita-cita dia sebagai seorang pengusaha itu cocok dengan kepribadian yang dia punya? Nah, dari tes ini nanti kita akan dapat tahu kepribadianku, aku memiliki kepribadian yang seperti ini. Dan karir ke depan atau cita-cita ke depan yang cocok sesuai dengan kepribadian saya seperti apa, itu akan kita dapat ketahui, dapat kita lihat dari kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Itu tujuannya. Mengerti? Oke, sebelum memulai di kegiatan selanjutnya, kita akan bermain ice breaking dulu, bermain dulu. Silahkan nanti menyanyi dulu apa kabar, itu kan. Nah, setelah itu cari teman, nanti selanjutnya Ibu akan pandu. Boleh? Oke, sebelum mulai kegiatan, kita akan bermain dulu. Silahkan ikuti arahan Ibu, kita menyanyi dulu apa kabar sama-sama, boleh? Mulai 1, 2, 3. Apa kabar? Jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, senyumkan matamu ting-ting. Ke kanan, tepuk ke kiri.
keliling berkeliling mencari yang lain. 5 orang. 5. 5. 5. 5. 5 orang. Siapa yang belum 5 orang? 5. Ini 5. 5. Ini belum kan? Oh, yang sambung sini. Sini. Silahkan. Yang belum dapat kawan 5 orang maju sini. Yang sudah dapat kawan 5 orang duduk kembali. Yang 4 orang sini maju. 4 orang sini. Ayo maju. Ayo sini. Berdiri sini. Berdiri tengah sini. Jangan malu-malu. Nah. Berdiri sini satu. Oke. Yang tadi tidak dapat lawan 4 orang. Lihat Pak Ibu, lihat ke Ibu semua. Coba sekarang sebutkan cita-cita kalian secara cepat bergantian. Cita-cita? Ya. Apa? Cita-citanya? Sebutkan cita-citanya apa? Laut. Iya, bagus. Belum ada? Oh, belum ada. Ini cita-cita? Laut. Laut juga. Perawat. Oke. Nah, sudah dengar tadi? Teman kalian cita-citanya apa? Pelaut. Belum ada. Pelaut. Perawat. Tepuk tangan untuk cita-cita mereka dulu. Ya. Dari teman kita ini, kita juga sudah tahu bahwa setiap orang memiliki minat, memiliki bakat, dan potensi yang berbeda-beda. Ada yang minat bakat cita-citanya pelaut, ada yang pelaut juga, Kang. Pelaut, baru ada perawat. Nah, apakah cita-cita yang kalian inginkan ini sesuai nanti dengan karakteristik kepribadian kalian? Nah, akan kita ketahui nanti setelah tes. Ya, silahkan duduk kembali. Jadi setiap teman memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda setiap orang. Oke, selanjutnya. Silahkan lihat layar yang ada di sini. Ya. Apa? Coba baca semuanya. Oke. Semua sudah membaca, semua sudah melihat. Bakat harus terus dilatih dan dikembangkan. Coba. Setelah kalian melihat, mendengar kata-kata itu, kira-kira ketika Ibu minta kalian untuk mengingat kembali kata-kata itu, kalian bisa dengan mudah mengingatnya dengan cara bagaimana? Dengan cara, ayo, apa? Mengingat ulang. Mengingat apanya? Tulisannya atau? Tulisannya. Gambarnya atau? Tulisannya. Mengingat tulisannya. Cara gimana? Belajar. Mendengar atau melihat kembali atau menulis atau menggambarnya? Dengan cara menulis. Menulis. Oh, ditulis dulu baru nanti kamu bisa ingat. Ya. Oke. Kalau Noel ditulis dulu baru dia bisa menghafalnya. Ada yang cara mengingatnya bisa mengingat kalau dia sambil gerak-gerakkan tangan atau sambil dengan tambahan gerakan gitu ada? Ada? Ada tidak? Atau ada yang mengingat sambil harus mendengarkannya ulang? Atau cara gampang mengingatnya harus dengan mendengarkan dulu? Misalnya ada yang harus sering-sering dengar lewat musik, itu ada atau tidak? Ada? Iya, namanya anak-anak adalah gaya belajar. Gaya belajar setiap orang itu beda-beda. Sebenarnya tadi, Noel bisa gampang mengingat kata tersebut, mengingat ulang dengan cara menulisnya dulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba kalian lihat pemahaman materi apa itu potensi? Kang, apa itu potensi? Kan? Apa itu minat? Dan apa itu bakat? Karena untuk kegiatan layanan BK di saat ini tentang
mengenali potensi kalian melalui tes gaya belajar dan tes Triasek atau tes kepribadian yang sesuai dengan karir kalian. Mengerti? Oke, untuk materi pertama, apa itu potensi, apa itu minat, apa itu bakat? Coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Karena bakat disertai dengan minat yang serius bisa menjadi apa yang dimaksud dengan minat dan bakat? Minat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara umum, minat dikaitkan dengan keinginan. Jadi intinya apa? Minat adalah keinginan. Nah, minat itu ada bermacam-macam. Ada minat pribadi dan minat situasional. Kalau minat pribadi berarti dari diri kita sendiri sudah ada keinginan untuk misalkan berolahraga, bermain musik, dan lain-lain. Sedangkan minat situasional ditentukan oleh kondisi atau faktor lingkungan. Misalnya kurang pendidikan sekolah, informasi dari internet, atau pengaruh dari keluarga. Bakat adalah sebuah sifat dasar, kepandaian, dan kebawaan yang dibawa sejak kecil. Misalnya, ada yang menulis, ada yang melukis, dan lain-lain. Bakat harus berlatih dan dikembangkan. Mengapa? Karena bakat disertai dengan minat yang serius bisa menjadi prestasi. Andi dan Roni adalah sahabat baik. Pada suatu sore, mereka berdiskusi tentang minat dan bakat. Hai Andi, apa bakat yang kamu miliki? Apa ya? Kayaknya aku gak punya bakat deh, Bang. Loh, jangan pesimis begitu dong. Sini aku beritahu. Setiap orang itu punya bakat loh. Masa sih? Aku kok sepertinya tidak bisa apa-apa. Jangan salah. Kamu itu bukan tidak bisa apa-apa, tapi kamu belum menggali bakatmu. Maksudnya bagaimana? Andi, setiap orang itu berbeda. Ada yang sejak kecil sudah pandai melukis, tapi ada juga yang pandai melukis karena setiap hari dia melihat kakaknya melukis. Lalu dia ikut melukis, lama-lama dia juga pandai, berarti dia ada minat. Oh begitu. Berarti aku masih punya bakat ya. Tapi aku belum mengenalinya. Sebenarnya aku punya minat di bidang musik. Aku juga bisa main biola. Nah, gitu dong. Itu kamu sudah tahu minat dan arah bakatmu. Bila tidak, harus optimis. Siap, Bang. Terima kasih banyak ya. Penjelasan kamu bikin aku jadi semangat. Minat itu adalah keinginan. Minat itu sama dengan keinginannya, yang keinginan atau hal yang paling kita sukai itu apa? Itu adalah minat. Kalau bakat, bedanya apa? Kalau bakat bagaimana? Kalau bakat bagaimana? Kalau bakat bagaimana tadi dari video itu? Bakat adalah sesuatu yang dimiliki seseorang, potensi seseorang yang dimiliki sejak lahir. Itu bakat. Dan bakat ini akan bisa berhasil maksimal kalau dilatih terus-menerus. Itu namanya bakat. Selanjutnya, potensi diri kita juga bisa kita gali lewat cara belajar yang baik. Lewat cara belajar yang sesuai dengan kemampuan kalian untuk menerima materi yang mudah. Ini adalah konsep gaya belajar. Coba perhatikan kembali. Nah, apa itu gaya belajar dan bagaimana konsep gaya belajar? Mari kita sama-sama saksikan tayangan video ini. Belajar giat, tenang aja. Google Brother tidak perlu risau ya. Hal ini bisa saja disebabkan oleh ketidaktahuan orang atau pendidik mengenai gaya belajar apa yang cocok dengan si anak.
Perlu diketahui bahwa gaya belajar setiap anak berbeda-beda ya. Ada yang lebih baik belajar melalui visual, sementara yang lainnya lebih suka mendengarkan atau bergerak aktif. Psikolog Irma Gustiana mengatakan, dari usia 3 tahun sudah mulai terlihat gaya belajar seorang anak. Oleh karena itu, baik orang tua maupun pendidik perlu memperhatikan gaya belajar anak, sehingga kemampuan menangkap suatu materi pelajaran bisa lebih disesuaikan lagi. Dalam video ini, kita akan mempelajari 3 gaya belajar anak. Dan berikut paparan psikolog Irma Gustiana. Tipe pertama adalah gaya belajar visual. Anak dengan tipe ini cenderung belajar lebih baik melalui gambar, diagram, atau ilustrasi. Mereka lebih mudah mengingat informasi ketika disajikan dalam visual. Ciri-ciri anak dengan tipe gaya belajar visual antara lain mudah mengingat apa yang ia lihat, lebih suka membaca daripada dibacakan, berbicara dengan tempo yang cukup cepat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar, tidak mudah terdistraksi oleh keramaian, dan biasanya suka menggambar apapun di kertas. Tipe kedua adalah gaya belajar auditori. Anak dengan tipe ini belajar lebih baik melalui pendengaran. Mereka lebih Dari video gaya belajar ini, apakah kalian sudah tahu kalian masuk di tipe gaya belajar yang mana? Sudah tahu? Kira-kira coba refleksikan kembali ke diri kalian. Kira-kira dari video yang sudah ditayangkan tadi, saya termasuk di gaya belajar apa? Sudah tahu atau belum? Sudah mengerti atau belum? Tipe gaya belajar tadi ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama, visual. Visual itu lebih gampang dengan belajarnya dengan cara bagaimana? Visual. Dengan cara apa tadi? Membuat gambar, melihat gambar, menulis dengan memberi warna-warna di tulisan. Itu visual begitu tipenya. Baru yang kedua, apa tadi? Tipe belajar yang kedua, auditori. Iya, bagus. Auditori. Kalau belajar auditori, mereka gampang dengan belajar dengan cara bagaimana? Kalau tipe auditori, mereka gampang belajar dengan cara mendengarkan langsung. Mendengarkan dari mana saja? Dari mendengarkan langsung dari guru, baru mendengarkan dari video juga bisa, baru saling berdiskusi dengan teman juga bisa. Yang terakhir, tipe belajar apa? Yang terakhir tipe belajar apa? Kinestetik. Gimana ciri-cirinya? Ada di sini yang kinestetik, yang merasa kinestetik ada? Ada atau enggak? Siapa yang tidak bisa diam, selalu bergerak, harus dengan gerakan, boleh mau belajar. Itu siapa di sini? Ada? Ada? Oh iya, merasa dia. Jadi kan ini kalian hanya menebak-nebak. Nah, lebih pastinya nanti kita akan melakukan tes gaya belajar itu yang sesuai dengan kalian. Nanti ada tes setelah ini. Baru yang kedua, kita akan belajar memahami konsep Riasek. Tes Riasek adalah pemilihan karir yang sesuai dengan kepribadian kalian. Kalian bisa pakai nanti kira-kira kalau kepribadian saya seperti ini, apakah cocok saya mengambil cita-cita atau pekerjaan nanti seperti ini? Gunanya di situ. Coba kita lihat materi tes Riasek. Coba kita bersama pahami materi tentang Riasek. Ini Bu akan tampilkan apa itu potensi diri berdasarkan. Mari kita saksikan pemaparan materi apa itu potensi diri berdasarkan. Hai semuanya, ada yang sudah kenal dengan Bapak Julian? Bapak Julian adalah seorang psikolog Amerika yang dapat membantu kamu untuk mengetahui tipe kepribadian dan karir pilihan. Beliau menjelaskan 6 tipe kepribadian dalam karir dengan singkatan Riasek. Apa itu Riasek?
kalian di sini dan aku perhatikan ini. Kita masuk yang pertama, itu kepribadian realistik atau biasa dijuluki sikap sana. Orang dengan tipe realistik cenderung memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi pada penerapan serta berhubungan dengan mesin, alat, maupun binatang. Ciri-ciri tipe kepribadian ini antara lain berpikir praktis, kuat secara fisik, senang bekerja di luar ruangan, senang membangun atau memperbaiki sesuatu, lebih menyukai praktik dibandingkan teori, menyukai aktivitas yang membutuhkan koordinasi muter. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, pertanian, perikanan, otomotif, dan farmasi. Mata pelajaran umumnya diantaranya bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, komputer, studi bisnis, pertanian hortikultura, dan pendidikan jasmani. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya insinyur, mekanik, petani, olahragawan, dan dokter. Selanjutnya yang keempat adalah tipe kepribadian sosial atau biasa dijuluki psikologi. Orang dengan tipe sosial cenderung memilih lapangan pekerjaan yang sifatnya membantu orang lain. Oke. Jadi bersama kita sudah saksikan video yang berisi tentang potensi diri berdasarkan tipe kepribadian kalian. Kalian punya potensi diri berdasarkan kepribadian kalian yang nantinya bisa kalian pakai untuk memilih pilihan karir yang sesuai dengan kepribadian kalian. Apakah kalian sudah tahu kira-kira kalian termasuk kepribadian yang mana dan cocoknya mengambil pilihan karir di apa? Kira-kira sudah tahu atau belum? Kalian masuk di tipe kepribadian apa dan cocoknya nanti arah pilihan karir kalian itu akan di sebagai apa? Tadi kan sudah dijelaskan kan? Kalau misalnya tipe sosial, misalnya ini tipe sosial. Tipe sosial adalah kepribadiannya itu mereka suka membantu orang lain kan? Kalau sosial tadi kan. Nah, ketika kita punya kepribadian suka membantu orang lain, arah karir atau nanti pekerjaan yang cocok dengan kepribadian kita misalnya jadi apa tadi? Apa saja tadi? Yang sosial, suka bantu orang. Cocoknya arahnya akan menjadi apa nanti? Pekerjaan apa yang cocok untuk kita? Yang suka membantu orang lain. Boleh guru. Boleh juga perawat. Boleh juga apa yang bantu orang tadi? Konselor juga bisa. Psikologi, seorang psikolog juga bisa. Karena jiwa sosial mereka tinggi. Mereka kepribadiannya suka melayani orang lain. Itu sosial. Nah, kalau kalian tadi belum paham, kalian termasuk nanti di tipe kepribadian mana, supaya nanti kalian bisa juga mengambil arah cita-cita kalian mau jadi apa, kan? Kalau kalian tahu kepribadian kalian, nanti kita akan tahu arah karir kita akan menjadi apa, dan kita sudah bisa sekarang mulai memikirkan kira-kira cita-cita nanti akan menjadi apa. Jadi mengambil cita-cita itu sesuaikan dengan tipe kepribadian kalian yang cocok dan sesuai dengan kepribadian kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk di tes. Silahkan. Yang pertama akan tes gaya belajar dulu. Silahkan menghadap komputer masing-masing. Oke, yang sudah selesai mengerjakan tes, di situ akan muncul hasil gaya belajar kalian. Kalian termasuk tipe gaya belajar yang paling dominan itu apa? Termasuk karakteristik gaya belajar apakah sudah ada muncul di situ kan? Silahkan tulis. Dan perhatikan penjelasan di situ. Kalau auditori, kamu orang dengan gaya belajar ini menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Jadi kalian gunakan nanti untuk kegiatan pembelajaran, Kang. Kalian lebih mudah memahami suatu pembelajaran dengan cara mendengarkah atau langsung melihatkah atau kinestetik dengan langsung cara bergerak. Kang, kalau sudah selesai langsung klik submit. Iya, baru tulis catat di buku kalian supaya kalian ada data tahu. Ini loh, ternyata
Saya adalah tipe gaya belajarnya auditori, visual, kinestetik. Untuk tes yang kedua adalah tes Riaseks atau tes kepribadian yang sesuai dengan pilihan karir atau pekerjaan kalian nanti. Silakan mulai dengan klik ikuti tes sekarang. Silakan. Tes Riaseks kerjakan sesuai dengan kenyataan keadaan kalian. Tes Riaseks ini digunakan untuk mengenali potensi kalian yang sesuai dengan kepribadian kalian dan arah pilihan karir atau pekerjaan kalian nanti. Bisa digunakan untuk mengenali cita-cita dari sekarang. Kenapa? Indonesia. Pilih Indonesia. Kita begitu dah. Iya, silakan mulai tes. Mulai tes. Selanjutnya, ya, isi selanjutnya. Kalian semua sudah mengetahui hasil tes yang sudah dilakukan tadi? Oke. Sudah tahu hasil tes gaya belajarnya? Sudah dicatat? Sudah. Hasil tes kepribadian yang sesuai dengan pilihan karir atau pilihan pekerjaan nanti sudah tahu, tadi juga sudah, Kang? Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah hasil dari tes kepribadian kalian tadi sesuai dengan cita-cita kalian yang kalian cita-citakan di awal tadi? Ada yang sesuai, ada yang tidak? Kang? Iya, sesuai. Coba Ibu minta tolong bacakan satu orang yang sesuai siapa? Coba berdiri baca hasil tes kepribadian yang sesuai dengan arah karir atau pekerjaannya. Siapa yang tadi di awal Ibu minta tuh menyebutkan cita-cita apa? Tuh tadi ya. Nah, setelah hasil tes ada yang cita-cita di awal dan hasil tesnya tadi sama? Ada? Siapa? Siapa yang boleh bacakan? Ayo. Ada yang sama atau ya enggak? Coba yang sama angkat tangan siapa? Yang cita-cita di awal sama dengan hasil tesnya, hasilnya sama. Siapa? Siapa? Oh, coba bacakan. Nah, minta tolong berdiri satu orang. Ya, hasil tes kepribadiannya. Suka bekerja dengan benda, mesin, aktivitas fisik. Ya. Sosial. Suka membantu orang lain, mengajar, dan mendukung. Ya. Pekerjaan guru, perawat, polisi, tentara. Jadi tadi di awal cita-citanya apa? Guru. Guru. Sekarang dari tes kepribadiannya hasilnya juga sesuai. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke. Semangat. Jadi ada hasil tes, satu orang itu bisa memiliki hasil kepribadiannya ada dua, Kang. Sama dengan tadi ada sosial dan juga realistik. Kalau realistik itu kalian bisa bekerja biasanya yang ada melibatkan benda-benda mesin atau juga aktivitas fisik. Boleh jadi teknisi, mekanik, atlet, ataupun pelaut. Kang, iya terima kasih. Ini sudah sesuai. Ada yang tidak sesuai. Satu orang yang tidak sesuai dari cita-cita awalnya sebagai ini. Kang, ternyata setelah hasil tes, cita-cita di awal sama hasil tes kepribadian yang sesuai dengan pilihan karir, yang sesuai dengan minat karir dan pekerjaan tidak sama. Ada? 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 Siapa? Kamu? Coba baca. Silakan berdiri. Oh, ada yang tidak sama ini. Silakan hasil tes kepribadiannya. Cita-cita di awal apa? Jadi polisi. Ternyata setelah hasil tes kepribadiannya hasilnya Realistik dan enterprising. realistik dan enterprising. Coba bacakan bagaimana itu realistik dan enterprising itu bagaimana? Realistik suka bekerja dengan benda mesin. Ya. Aktivitas fisik. Ya. Seperti teknis, mekanik, atlet, pelaut. Ya. Enterprising suka memimpin, berbisnis,
Organisasi. seperti pengusaha, manajer, potensi, bupati, dan anggota dewan. Iya. Oke. Jadi ada di cita-cita awal setelah melakukan tes kepribadian yang sesuai dengan pilihan karir atau pekerjaan tidak sama. Kira-kira kalau begitu bagaimana? Tetap mempertahankan cita-cita di awal atau masih mempertimbangkan dengan hasil tes? Kira-kira. Ada yang coba, ada mau terubah pikiran kira-kira? Tidak. Tidak. Jadi tetap mau cita-cita di awal. Hah? Tapi itu tidak sesuai dengan kepribadianmu nanti kalau kamu tetap ambil cita-cita itu. Pertimbangan. Kalau hasilnya tidak sesuai, bisa jadi pertimbangkan kembali cita-cita kalian nanti. Oke. Terakhir, tugas untuk kalian. Perhatikan tugas. Silakan 1 minggu ini kalian buat aktivitas yang sesuai dengan hasil gaya belajar kalian dan sesuai dengan hasil tes Triasek misalnya. Hasil tes gaya belajarnya tadi adalah visual. Nah, kalian buat aktivitas di rumah, kegiatan belajar yang mencerminkan melakukan pembelajaran secara visual, misalnya membaca buku yang ada gambar-gambarnya. Atau belajar lewat video. Kalau visual kan dilihat langsung toh. Kalian buat jurnal itu selama 1 minggu. Nah, kalau hasil tes kepribadian sesuaikan dengan aktivitas kalian. Misalnya hasil tesnya tadi ada yang realistik, ada? Yang hasil realistik ada? Ada. Siapa? Yang realistik angkat tangan. Yang realistik angkat tangan. Oke. Kalau tadi hasil tes kepribadiannya atau hasil tes realisiknya kalian realistik, kalian buat aktivitas fisik misalnya. Kan? Iya toh, realistik suka bekerja dengan benda, mesin, atau aktivitas fisik. Jadi kalian buat aktivitas fisik di rumah. Misalnya berolahraga, atau bantu orang tua membuat jualan. Iya toh, aktivitas atau hal-hal lain yang mengarah ke aktivitas fisik. Boleh? Boleh? Mengerti enggak? Mengerti atau tidak? Ya, kalau yang tipe belajar auditori, itu aktivitas belajarnya nanti di rumah, kalian buat aktivitas, yaitu belajar dengan langsung mendengarkan. Baru, itu untuk aktivitas yang sesuai dengan hasil kepribadiannya, kalian buat aktivitas yang sesuai hasil tadi, tes kalian. Boleh? Selama 1 minggu buat aktivitas jurnal, aktivitas harian yang sesuai dengan gaya belajar dan hasil tes ini. Ibu mau cek ulang nanti pertemuan berikutnya. Boleh? Sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Dari awal sampai berakhir, kita akan menyimpulkan bersama kegiatan kita yang sudah kita laksanakan dari awal sampai terakhir ini. Tadi, mari kita simpulkan bersama. Kita sudah belajar apa hari ini? Yang pertama, mengenali potensi, bakat, dan minat. Iya, sudah tahu semua apa itu potensi diri, bakat, minat kita. Bakat sama atau tidak dengan minat? Bakat sama atau tidak? Beda, Kang. Kalau itu minat adalah keinginan kita yang cenderung kita inginkan. Kalau bakat itu adalah potensi kemampuan dari lahir yang harus torang asah, torang terus kembangkan. Yang kedua, kita sudah tahu konsep atau gaya belajar yang dimiliki satu orang dengan satu orang yang lain sama atau tidak? Sama atau tidak? Gaya belajar yang dimiliki teman satu dengan teman yang lain sama atau tidak? Beda toh? Ada yang memiliki gaya belajarnya cenderung ke visual. Ada dari tes, ada yang juga auditori, ada juga yang memiliki gaya belajar kinestetik. Pesan ibu, gunakan hasil tes itu untuk kegiatan pembelajaran kalian. Untuk selanjutnya kesimpulannya ketiga, kita melakukan tes apa tadi yang terakhir ini? Triasek.
atau tes kepribadian yang sesuai dengan pilihan karir atau pekerjaan kita. Tes ini bisa digunakan untuk bekal kalian menentukan cita-cita kalian, apakah pekerjaan kalian yang kalian inginkan sesuai dengan kepribadiannya kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dan terakhir, silahkan kembali melanjutkan di kegiatan pelajaran selanjutnya. Dan selamat siang. Sudah